Oke kawan, oke yuk. Data yang bukan data uang ini. Masa data uang? Data yang maksudnya ya. Oke, ini data yang apa? Data yang didapat langsung dari lapangan, atau laboratorium, data langsung dari lapangan atau laboratorium disebut sebagai apa? Oke, jawab. Jadi berdasarkan cara mendapatkannya itu ada dua jenis nih. Ada nanti namanya data primer, data primer, dan ada yang namanya apa? Data sekunder. Data sekunder gitu ya. Data primer ini dia mendapatkannya langsung. Langsung dari mana kawan? Bisa dari laboratorium, laboratorium gitu ya, atau dari lapangan, survei dan sebagainya gitu ya. Yang ini tidak langsung. Tidak langsung itu berarti dia biasanya ambil dari pustaka yang ada. Tidak langsung. Sip, itu dia. Sedangkan di soal yang ditanyakan apa itu? Data yang langsung dari lapangan atau labo, atau berarti datanya data primer, gitu ya. Mantap. Oke, sip, sukses buat kalian, maju terus, pantang mundur. Dadah. Oke kawan ya, berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi berapa nih? Nah, kalau berdasarkan mendapatkannya kan ada data primer dan data sekunder. Itu cara mendapatkannya. Berarti ini bukan jawaban nih. Primer sekunder karena dia berdasarkan mendapatkannya langsung atau tidak langsung. Ini primer, ada primernya juga salah. Ini juga salah. Gitu ya, tinggal ini sama ini. Ini ada kualitatif kuantitatif, ada eksternal dan internal. Sumber. Berarti kalau udah sumber udah ketahuan nih. Kan sumber itu bisa internal, bisa eksternal. Betul. Data berdasarkan sumbernya. Berarti ada betul data eksternal, eksternal atau data internal. Oke. Oke, kalau internal tuh ya data dari dalam sebuah organisasi atau dari sebuah negara atau apapun gitu ya. Atau perusahaan atau departemen dan sebagainya. Kalau data eksternal berarti data di luar itu gitu ya. Di luar organisasi atau negara atau perusahaan tersebut. Berarti ada dua jenis data saudara-saudara yaitu eksternal dan internal. Mana ya? Ini dia, mantap. Ngerti ya? Sip, cakep, see you, sukses selalu, maju mundur, pantang mundur. Oke, yuk kita baca soalnya. Berikut adalah syarat-syarat data kecuali. Oke, siap kawan? Siap. Syarat data apa aja sih? Satu, ya, data yang bisa kita gunakan untuk penelitian itu harus objektif. Jadi datanya harus objektif. Gimana maksudnya? Harus sesuai dengan kenyataan. Gitu ya. Itu namanya objektif. Yang kedua, harus representatif atau mewakili. Representatif. Misalnya kalian meneliti sebuah lingkungan apa ya? Lingkungan kumuh nih misalnya ya. Ya kalian data daerah-daerah yang daerah lingkungan kumuh itu, bukan data pinggirannya yang mungkin ada orang kayanya dan sebagainya gitu ya. Jadi harus mewakili gitu ya. Selain itu datanya juga harus mendekati kebenaran. Dia harus mendekati kebenaran. Gitu ya. Jangan jauh-jauh banget gitu ya. Jadi harus pinter milih datanya seperti itu. Oke? Sip. Oke, dan datanya harus up to date. Up to date atau terkini. Gitu ya. Dan dia harus sinkron atau berhubungan dengan data yang lagi dipecahkan. Ada hubungannya. Jangan sampai kalian meneliti domba tapi yang didata sapi. Seperti itu. Oke ya. Sip, objektif. Ini dia ada. Nah, apalagi representatif atau mewakili. Oke, ada. Data harus mendekati kebenaran. Oke, ada. Harus update, ada. Yang enggak adalah memecahkan masalah.
Enggak, data itu enggak harus memecahkan masalah, hanya alat bantu gitu ya. Oke, sip, sukses buat kalian, maju terus, pantang mundur. Dadah.